Tim Kujang Polres Sumedang dipimpin oleh Katim 2 Kujang beserta 5 anggota tim Kujang melakukan patroli di TKP lokasi tawuran pelajar dan lokasi persembunyian pelaku tawuran. Kapolda Riau beserta pejabat utama Polda Riau melepas secara langsung 3 truk bantuan sembako serta selimut dan tikar untuk korban banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Perhelatan KTT World Water Forum ke-10 di Bali akan dihadiri sejumlah tamu penting. Polri telah mengerahkan 2 detasme, yakni Detasmen Turangga dan Detasmen Kenai. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 15 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, jajaran Polres Klaten berhasil menangkap pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia 2 pengamen di Prambanan, Klaten. 2 pelaku yang berprofesi sebagai manusia silver ini ditangkap di tempat pelariannya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut Kapolres Klaten, kedua tersangka sebenarnya kenal baik dengan kedua korban yang berinisial WM 30 tahun dan S 24 tahun karena tinggal di kos yang berdekatan di Desa Kabun, Dalem Kidul. Dari hasil penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut didasari motif tidak terima anaknya dibentak dan dikatai kasar oleh korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Yulianus Dica Ariseno mengatakan bahwa setelah peristiwa yang mengakibatkan tewasnya 2 orang tersebut, para pelaku kemudian melarikan diri ke Jawa Timur. Pelarian mereka berakhir setelah tim Satreskrim Polres Klaten menangkap mereka di wilayah Banyuwangi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 2024. Untuk kronologis singkatnya, jadi pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, kurang lebih pukul 18.15 WIB, terjadi tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan dengan pemberatan. Ini berawal dari kedatangan korban Billy ke tempat kos saudara pelaku. Namun, pelaku ini tersulut emosinya ketika korban Billy membentak anak pelaku dari BPJ Billy dengan kata-kata kasar. Nah, pada saat itulah kemudian pelaku 2, ini si putra ini, keluar dari kamarnya untuk melihat dan memastikan kegaduhan yang terjadi di luar kos. Kemudian namun saat itu pelaku putra ini malah dibentak oleh korban Sandy dan dipukul sebanyak 1 kali. Kemudian pada saat itulah pelaku Billy masuk kamar dan kemudian langsung keluar sambil membawa alat berupa sebuah pisau dan langsung melakukan penusukan serta pembacokan terhadap korban Willy.
Sementara itu, Polda Jawa Barat mengklarifikasi informasi yang menyebut bahwa penyidik telah mengantongi identitas lengkap 3 buron kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Sejak 2016 hingga saat ini, ketiga buron itu hanya diketahui nama panggilannya yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Selain itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas juga membantah bahwa salah satu dari ketiga buron adalah anak polisi. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama saudara Dani, saudara Andi, saudara Peggy alias Perong. Nah, apakah itu nama asli atau nama samaran, ini masih kami telusuri. Jadi kami harap kalau ada berita-berita yang mengaitkan, mengatakan bahwa identitas yang bersangkutan sudah diketahui, sudah disembunyikan oleh pihak kepolisian, itu tidak benar. Tentunya terkait dengan film, tentu ada ya fakta-fakta yang sebenarnya yang mungkin bukan merupakan fakta yang kami temukan selama proses penyidikan sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan ya, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Silakan masyarakat mengambil suatu pembelajaran, membedakan bahwa mana yang film benar-benar nyata, fiksi atau non-fiksi. Tentu namanya film, barangkali ada kejadian, ada cerita yang bukan cerita sesungguhnya. Pemirsa, tim Inafis Satuan Reskrim Polres Sukabumi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri melakukan olah TKP kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Kampung Cilandak, Desa Sekarsari, Kecamatan Kali, Bunder, Sukabumi. Korban diketahui berinisial I, 43 tahun, seorang ibu rumah tangga, sedangkan pelaku berinisial R, 26 tahun, merupakan anak kandung korban. Diketahui Babin Kamtibmas Polsek Kali Bunder menerima laporan dari kepala dusun tentang adanya tindak pidana dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku R terhadap korban. Menindaklanjuti laporan yang masuk, Kapolsek Kali Bunder Ibtu Taufik Hadian bersama anggota Polsek Kali Bunder yang dibantu oleh anggota Koramil Jampang Kulon mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Kali Bunder guna menghindari amukan massa. Selain itu, Kapolsek Kali Bunder bersama anggota langsung mengamankan TKP guna keperluan olah TKP dari tim Inafis. Untuk motif dari perbuatan pelaku masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. Perkembangan terakhir, korban sudah dibawa ke RSUD Syamsuddin Kota Sukabumi guna keperluan otopsi. Gak bisa ngomong Indonesia dia harus ngomong Sunda. Kami Satreskrim Polres Sukabumi dan Polsek Kali Bunder menerima laporan dari warga masyarakat adanya dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa atau pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial R terhadap ibu kandungnya sendiri di rumahnya. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Senin sekira pukul 17.30. Korban mendatangi ibunya dan langsung memukulkan satu buah garu atau garpu tanah yang mengakibatkan saat itu juga ibunya meninggal dunia. Ada luka yang ada di bagian dada, muka, leher, dan kepala daripada
korban tersebut. Sementara itu, tim Opsenal Sakara Sakti Satreskrim Polres Pamekasan menangkap M, 74 tahun, warga desa Pamoro, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan atas kasus pencabulan anak di bawah usia. M ditangkap di rumah anaknya di desa Plakpak, Kecamatan Pagentanan, Pamekasan. M ditangkap atas dasar laporan polisi di Polres Pamekasan, Polda Jawa Timur pada tanggal 25 November 2021 lalu karena menyetubuhi anak di bawah usia. Sebelumnya M ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh Polres Pamekasan sejak tahun 2021 lalu. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, Ibtu Doni Setiawan mengatakan pelaku bahkan mengancam hendak membunuh korban jika tidak memenuhi keinginan pelaku. Diketahui tersangka menyetubuhi dan mencabuli korban sebanyak 6 kali selama Februari 2021 hingga Maret 2021. Akibat persetubuhan dan pencabulan tersebut, korban berinisial S 14 tahun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari kasus ini, Satreskrim Polres Pamekasan mengamankan barang bukti sehelai sarung, pakaian batik, dan sepotong baju lengan pendek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, tim Kujang Polres Sumedang dipimpin oleh Katim 2 Kujang Aibda Riki Fajar beserta 5 anggota melakukan patroli di TKP lokasi terjadinya tawuran pelajar dan menyisir lokasi persembunyian pelaku tawuran. Patroli mobiling dan pemantauan tepatnya di Jalan Cipadung, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Dari hasil patroli, tim Kujang berhasil mengamankan pelaku tawuran beserta barang bukti 2 buah senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya, Satreskrim Polres Sumedang melakukan pemeriksaan dan memanggil orang tua beserta para guru dari sekolah masing-masing siswa yang terlibat tawuran. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Maulana Yusuf mengatakan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dan sementara pihak kepolisian akan melakukan pembinaan. Apabila nantinya terulang kembali, pihak kepolisian akan melakukan tindakan. Pihak kepolisian menambahkan orang tua dan para guru wajib mengamankan serta mengawasi pelajar agar para siswa tidak bertindak yang melanggar hukum. Kita amankan 8 orang beserta senjata tajam yang ada di rumahnya. Kemudian kita amankan Polres dan kita data seluruhnya, kemudian kita panggil para guru dan orang tuanya. Sementara kita akan melakukan pembinaan, nanti ke depan apabila terulang kembali akan kita lakukan tindakan lebih lanjut. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.